Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam materi penguatan kompetensi kepala. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah penguatan kompetensi kepribadian dan penguatan kompetensi sosial. Jadi sebenarnya ada dua modul yang dijadikan satu dalam materi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Zaitun Nizar Dalimunte. Saya berasal dari Balai Diklat Keagamaan Medan. Ini itu saja ya perkenalan kita. Hari ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang kompetensi yang dua tadi, yaitu kepribadian dan sosial. Yang pertama sekali Bapak Ibu adalah dalam kepribadian ini, bagaimana Bapak Ibu memahami konsep kepribadian. Beberapa arti yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama Atkinson yang menyatakan bahwa kepribadian itu sebagai suatu perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Dalam hal ini dia punya satu konsep bahwa kepribadian itu adalah perilaku ya, berarti menyangkut kejiwaan yang khas dan cara berpikir. Maka di sini cara berpikir dan perilaku adalah dua komponen menjadi pembahasan. Seseorang berperilaku didahului oleh dengan cara berpikirnya. Maka cara berpikir dan perilaku ini tidak terlepas satu sama lain. Dan cara berpikir serta perilaku inilah yang menunjukkan kepribadian seseorang tersebut ketika dia berinteraksi dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Sedangkan si Beskov menyatakan bahwa kepribadian itu dapat dilihat sebagai integrasi atau perpaduan dari aspek-aspek, ada kognitifnya, ada afektifnya, ada konatifnya, dan karakteristik fisik. Fisik di sini juga termasuk berarti. Dan itu juga dapat dilihat ketika seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan atau dengan orang lain. Baik. Kemudian beberapa pakar yang lain menyatakan hampir-hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dua, ada baik faktor fisik maupun jiwa. Ini adalah perpaduan dari inilah yang dinyatakan sebagai kepribadian. Nah, dari kesimpulan itu banyak sebenarnya ya. Yang pertama bahwa kepribadian ini bukan hanya masalah kejiwaan, melainkan juga ada faktor kognitifnya, afektifnya, konatifnya, semua terintegrasi, semua berpadu dalam satu kesatuan kepribadian yang utuh, sehingga kita tidak bisa membeda-bedakan lagi apakah ini karena fisiknya aja atau karena mentalnya aja. Jadi dia merupakan satu perpaduan. Ada dua yang menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama adalah faktor genetik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Apa sih faktor genetik itu? Dari kata asal katanya genetik itu berarti adalah gen. Faktor genetik ini adalah faktor bawaan. Faktor yang dibawa dari dia sejak dalam kandungan. Artinya faktor genetik adalah faktor akibat atau suatu warisan yang diberikan oleh para pendahulunya atau dari orang-orang tuanya. Faktor genetik ini dua yang kita lihat di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah faktor kecerdasan. Ternyata kecerdasan itu adalah warisan. Yang kedua adalah faktor watak. Jadi kecerdasan dan watak dibahas sebagai faktor genetik yang kita peroleh dari orang tua kita. Jadi kalau kita terlahir sebagai dari keluarga yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, maka insya Allah keturunan kita juga nanti mempunyai kecerdasan yang tinggi. Yang kedua adalah watak. Watak adalah perilaku yang tidak dapat diubah lagi. Dalam hal ini watak
menjadi faktor genetik yang mempengaruhi kepribadian kita. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang berubah-berubah. Artinya faktor lingkungan. Di mana kita ditempatkan, maka lingkungan itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Di dalam lingkungan ini ada 4. Yang pertama adalah budaya. Yang kedua keluarga, kelompok sebaya, dan kelas sosial. Yang pertama adalah budaya. Bapak Ibu, budaya atau adat istiadat, kebiasaan yang ada di lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Kita yang berada di lingkungan penduduk Sumatera itu sangat berbeda kepribadiannya dengan orang yang berada di Pulau Jawa, berbeda lagi dengan yang di Kalimantan, dan berbeda lagi dengan yang di Papua, apalagi dengan orang yang berada di Amerika, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Faktor budaya inilah nantinya ini juga yang akan kembali masuk menjadi faktor penentu yang lain, yaitu keluarga. Keluarga dalam hal ini adalah keluarga inti maupun keluarga besar kita sangat mempengaruhi. Seorang ayah ibu yang membiasakan anak-anaknya untuk berperilaku sopan, santun, tata krama tinggi, bicara yang tutur sebaya, bagaimana bertutur kepada yang lebih tua, hormat kepada yang lebih tua, dan sayang kepada yang lebih muda, itu sangat mempengaruhi. Apalagi kita bandingkan dengan keluarga-keluarga yang tidak terbiasa dengan pola budaya-budaya yang menjaga adat istiadat, budaya-budaya keluarga yang menjaga sopan santun. Nah, tentunya itu sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak. Berasal dari keluarga mana kita? Tentunya kita dapat dengan mudah dilihat apakah kita berasal dari keluarga yang cukup bagus adat istiadatnya, tingkah laku, kemudian lingkungan juga seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kelompok sebaya. Dalam hal ini banyak anak-anak kita berasal dari lingkungan keluarga yang cukup bagus, tapi karena dia mempunyai kelompok sebaya, teman bermain dia yang merupakan sehari-harinya itu adalah yang tidak bagus atau akhlak yang kurang terpuji, maka itu juga mempengaruhi kepribadiannya. Dan itulah makanya selalu kita disuruh untuk memilih teman yang seperti memilih teman itu seperti berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, maka walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan kecipratan wanginya, dan berteman dengan tukang besi, maka kita kecipratan dengan api-api besinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah kelas sosial. Seorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang dengan strata sosial yang cukup tinggi, bahkan cenderung mewah, itu sangat berbeda kepribadiannya dengan yang dibesarkan dengan lingkungan yang cukup memprihatinkan. Apalagi yang tidak jelas lagi bagaimana orang tuanya di mana, ayahnya di mana, dia hidup di tengah-tengah misalnya daerah gelandangan, anak-anak jalanan, itu sangat-sangat berbeda sekali kepribadiannya. Meskipun kita di sini membicarakannya bukan kepribadian yang baik atau yang tidak baik. Dalam hal ini kepribadian itu akan tumbuh, akan dapat dilihat ketika dia berteman, ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Baik. Nah, dalam kompetensi kepribadian ini nantinya kita akan membahas tentang pengenalan diri, kemudian mengembangkan diri, kemudian memberdayakan diri sendiri. Nanti kita lanjutkan nanti pembahasannya di Zoom ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam mengembangkan kepribadian ini juga ada mengembangkan komunikasi yang efektif. Kemudian mengembangkan kemitraan, pelayanan, dan kerjasama dalam tim. Bapak Ibu sekalian, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi dua arah atau lebih yang
terjalin sehingga pesannya itu tersampaikan dan mempunyai timbal balik atau umpan balik yang cukup baik. Ada 7 komponen dalam komunikasi. Yang pertama itu harus jelas, kemudian lengkap, konkret, ringkas, benar, pertimbangan, dan sopan. Nanti kita diskusikan lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam proses komunikasi itu ada seorang komunikator, dalam hal ini yang menyampaikan pesan, yang menerima pesan kita sebut dengan komunikan. Kemudian pesan yang disampaikan itu atau message yang disampaikan itu, dan adanya saluran atau media yang menghantarkan pesan itu kepada dari seorang komunikator ke komunikan. Pesan yang baik atau komunikasi yang baik biasanya dia memberikan umpan balik. Nah, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Komunikasi yang baik ini tadi, yang efektif ini tadi, tentunya jika seorang komunikator menyampaikan pesan ke komunikan, kemudian komunikan itu memberikan timbal balik. Dia memberikan tanggapan, reaksi. Misalnya disampaikannya bahwa dia mengerti dan akan melaksanakan kerjaan tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai kepala madrasah menyampaikan pesan kepada bawahan, bawahan Bapak Ibu memberikan umpan balik. Oh iya Pak, saya mengerti, seperti itu. Baik Pak, akan saya laksanakan. Baik Pak, kapan pelaksanaannya Pak? Seperti itu ya. Jadi ada umpan baliknya. Kalau Bapak Ibu menyampaikan pesan, lalu tidak ada umpan baliknya, boleh jadi sang komunikan itu atau yang menerima pesan itu tidak mengerti. Atau dia tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan itu tadi. Jadi di sini Bapak Ibu sebagai komunikator, sebagai yang menyampaikan pesan harus mencari tahu lagi, direview lagi apakah pesan ini sudah disampaikan. Nah, bisa jadi mereka tidak mengerti karena boleh jadi pesan itu terlalu panjang sehingga tidak bisa dipahami secara mendetail. Misalnya Bapak Ibu besok kita kumpul di sini jam segini dengan membawa bahan-bahan ini. Nah, pesan yang terlalu panjang itu tersebut tidak bisa dipahami langsung untuk dilaksanakan. Jadi untuk pesan-pesan yang membutuhkan detail, Bapak Ibu silahkan itu untuk menuliskannya. Ya, menuliskannya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan melalui media seperti WhatsApp misalnya, itu sangat efektif sekali supaya semua komunikan akan memahami pesan-pesan yang kita sampaikan tersebut. Nah, di dalam komunikasi antar pribadi biasanya harus ada keterbukaan, ada empati, ada dukungan, ada kepositifan, dan ada kesamaan. Nanti kita bahas di Zoom nanti ya. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam suatu organisasi. Bapak Ibu sebagai pemimpin organisasi di madrasah tentunya harus memahami ini. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi apakah komunikasi yang sudah kita bangun itu efektif atau tidak. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengembangkan kemitraan, pelayanan, dan tim. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di madrasah, tentunya Bapak Ibu sering sekali bekerja sama dengan orang lain, apakah itu organisasi yang lain atau sekolah yang lain, atau justru kemitraan di lingkungan. Jadi madrasah yang Bapak Ibu pimpin ini tadi adalah madrasah yang senantiasa mengembangkan kemitraan dengan yang lainnya. Konsep kemitraan ini sangat-sangat diperlukan seorang pemimpin, seorang manajer seperti Bapak Ibu untuk mengembangkan sekolah Bapak Ibu. Jadi membangun kemitraan ini diperlukan agar Bapak Ibu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat lagi. Banyak hal-hal baru, ide-ide baru yang bisa kita kembangkan ketika kita bekerja sama dengan
organisasi lain atau unit yang lain. Tentu sangat berbeda kalau Bapak Ibu bekerja sendiri dibandingkan dengan Bapak Ibu bekerja sama dengan instansi yang lain atau satker yang lain. Misalnya Madrasah Aliyah A bekerja sama dengan Madrasah Aliyah B, membuat satu perencanaan, misalnya membuat workshop misalnya. Tentu kemitraan-kemitraan seperti ini sangat berbeda kalau Bapak Ibu kembangkan lagi lebih luas lagi. Nah, di sini konsep kemitraan itu merupakan suatu bentuk kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. Selain kemitraan juga ada pelayanan. Pelayanan di sini adalah pelayanan yang Bapak Ibu berikan, baik Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, sebagai mitra kerja, dan sebagai bawahan. Sebagai pimpinan madrasah di madrasah, tentunya Bapak Ibu sering sekali menerima pelayanan dari anggota. Namun di saat ini harus dikembangkan lagi bahwa seorang pemimpin juga adalah pelayan bagi anggotanya. Berbagai kebutuhan dari anggotanya harus dapat disikapi, dapat dicarikan solusi oleh sang pemimpin tersebut. Jadi pelayanan di sini adalah bentuk satu wujud apresiasi, kecakapan baru yang Bapak Ibu miliki sebagai kepala madrasah. Dan yang ketiga adalah kerjasama tim. Kerjasama tim, ketika Bapak Ibu berada sebagai kepala madrasah, di sini Bapak Ibu adalah sebagai seorang leader, seorang pemimpin, pucuk pimpinan di satker yang Bapak Ibu pimpin. Nah, sebagai kerjasama tim yang sebagai pemimpin tim, Bapak Ibu tentunya menghadapi kendala-kendala yang berhubungan dengan banyaknya ide-ide, banyaknya saran-saran, dan semuanya itu tidak mungkin kita tampung semuanya. Maka dalam hal ini ketika kerjasama tim itu kita wujudkan, bagaimana Bapak Ibu mengakomodir berbagai potensi yang dimiliki oleh bawahan Bapak Ibu menjadi satu kekuatan sehingga tim ini dapat bekerja lebih baik lagi. Jadi di sini Bapak Ibu tidak mengutamakan ego sentrisnya, ego secara pribadi, tapi tetap menerima masukan-masukan dari bawahan, dari sesama rekan kerja, sehingga madrasah yang Bapak Ibu pimpin menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini ada beberapa kecakapan baru. Yang pertama adalah mampu membuat orang lain mampu. Itu adalah kecakapan. Jadi ketika kita mampu, misalnya seorang kepala madrasah, berapa gurunya yang mampu membuat RPP secara pribadi dan betul-betul mampu. Maka ketika Bapak Ibu sebagai kepala madrasah mendorong, memotivasi para bawahan itu tadi, para guru-guru itu untuk membuat RPP-nya sendiri. Nah, ketika juga mereka akhirnya mampu, maka Bapak Ibu berarti sudah memiliki kecakapan yang baru, skill yang baru yang itu harus terus-menerus Bapak Ibu kembangkan. Kemudian ada lagi kecakapan yang baru itu adalah memperlancar. Jadi memperlancar itu ternyata adalah suatu kecakapan, skill. Kalau mempersulit sekarang ini sudah nggak laku lagi. Yang sekarang ini ternyata kita harus belajar untuk memperlancar suatu urusan orang lain. Bukan urusan diri kita sendiri, tapi urusan dengan orang lain. Itu ketika kita mampu memperlancarnya. Aturannya siapnya cuma 2 hari, kita bisa bikin jadi siap 1 hari. Berarti kita memperlancar. Di sini berarti kita sudah mempunyai skill atau kecakapan yang baru. Kemudian adalah berkonsultasi. Ternyata berkonsultasi itu suatu kecakapan ya Bapak Ibu ya. Karena banyak orang yang punya masalah tapi dia tidak mampu berkonsultasi atau dia tidak tahu kemana dia yang tepat untuk berkonsultasi. Maka berkonsultasi di sini merupakan satu kecakapan baru yang dimiliki seorang kepala madrasah. Kemudian bermitra. Nah, bermitra lalu membimbing dan mendukung. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja. Nanti beberapa materi ini dapat Bapak Ibu pelajari dan kita diskusikan pada Zoom meeting berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.